Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 15/2022-007 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Sejarah ideologi Pancasila. Proses lahirnya ideologi Pancasila berjalan sangat panjang. Tumbuhnya ide tentang Pancasila bersamaan dengan sejarah perjuangan bangsa untuk pencapaian kemerdekaan. Proses tersebut ditandai oleh kemunculan organisasi politik dan kebangsaan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indische Party, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Sidang BPUPKI secara resmi diselenggarakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan undang-undang yang dipimpin oleh Ketua BPUPKI, serta rancangan undang-undang. Sidang pertama tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. PKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 baru bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang berakhir pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddio Diningrat meminta para anggota sidang BPUPKI untuk mengumumkan negara Indonesia merdeka. Permintaan tersebut menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang, hal yang mendorong mereka untuk menggali kekayaan rohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan dalam lumpur sejarah. Dalam sidang BPUPKI maupun dalam sidang PPKI, naskah Piagam Jakarta, terutama pada bagian alinea keempat, yaitu kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menimbulkan perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis religius atas dasar kesepakatan semua pihak, bagi yang beragama Islam maupun non-Islam, baik yang beretnis Jawa maupun non-Jawa, pada akhirnya menyetujui perubahan sila pertama yang terdapat di Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, B. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pengertian ideologi secara etimologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani dari kata eidos dan logos. Eidos berarti ide, gagasan, cita-cita, ataupun konsep. Adapun logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang ide-ide, gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Selanjutnya, ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar pandangan ataupun paham. Pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan dasar istilah, dasar falsafah negara atau ideologi negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, dan atau ilmu tentang cita-cita, ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Abdurrahman Wahid menyatakan Pancasila sebagai falsafah negara berstatus sebagai kerangka dan produk hukum yang lain dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Adapun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan lain, perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia direvisikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya, cultural bond yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau putar menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Menurut Dr. Alfian, Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu A. Memperkukuh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. B. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. C. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. D. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Tipe ideologi. A. Ideologi tertutup. Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangan sendiri. Ideologi tertutup menuntut ketataan tanpa reserve. B. Ideologi terbuka. Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Peran ideologi. Sejak berakhirnya Perang Dingin yang dikental diwarnai persaingan ideologi antara blok barat yang mempromosikan liberalisme, kapitalisme, dan blok timur yang mempromosikan komunisme, sosialisme. Tetap pergaulan dunia mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya dan yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme adalah ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik namun berbeda. Ada lagi liberalisme. Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Fasisme. Fasisme umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia I. Meskipun negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis, Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, Francisco Franco di Spanyol, dan Juan Perón di Argentina adalah pemimpin fasis paling terkenal di abad ke-20. Feminisme. Feminisme adalah gerakan sosial politik dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama pada perempuan, dan mengampanyekan kesetaraan gender. Seseorang yang mengikuti feminisme disebut feminis. Feminisme dimulai pada abad ke-18 dengan pencerahan. Kontroversi atas perbedaan antara jenis kelamin menyebabkan diskusi tentang kesetaraan. Hubungan Pancasila dan agama. Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antar agama untuk menghindari adanya konflik.
Dalam dimensi sosiologis, agama seringkali memiliki fungsi sebagai pemecah outgroup. Cacat agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yaitu dengan Pancasila. Sebaliknya, Pancasila membentukkan agama untuk mempercayai pada kedalaman makna hidup. Adapun tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, dan ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam Nasakom komunisme pemerintahan Presiden Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik, orpol, dan organisasi masyarakat ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggaraan negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.